Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Muhammad Ribahan, CGP Angkatan 8, SDN 1 Dopang, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di sini saya akan memaparkan modul 1.1, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu guru hebat, bahwa inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di antaranya adalah: yang pertama, pendidikan yang berpihak pada anak, yang dimana murid atau anak adalah sebagai subjek dari proses pembelajaran. Yang kedua, dalam mendidik dan mengajar anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, sehingga kita bisa membekali mereka untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti halnya filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik itu diibaratkan layaknya seorang petani. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, namun ia tidak bisa menuntut padi menjadi jadi. Kemudian yang berikutnya adalah, di dalam menuntun anak, sebagai seorang guru harus berprinsip. Guru harus memberi contoh dan panutan pada peserta didiknya. Guru harus bisa membangkitkan semangat, kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Guru juga harus memberi dorongan, motivasi, arahan kepada peserta didik. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa anak yang lahir di dunia itu diumpamakan sebagai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendak. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Saya akan merasa gagal ketika diri saya tidak mencapai KKM yang sudah direncanakan. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di dalam kelas, karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang sudah disiapkan untuk belajar, sehingga dalam kelas anak-anak akan lebih konsentrasi dalam belajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas. Jadi, cara pandang saya terhadap pendidikan itu berubah, dan saya mulai sadar bahwa anak bukan selembar kertas putih, melainkan dua kertas yang sudah terisi penuh, namun coretan-coretannya masih buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruknya yang sudah ia bawa sejak lahir. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan. Jangan sampai menjadi tebal, bahkan harus semakin diseramkan. Jadi, kita hanya bisa mengubah atau membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak akan bisa mengubah atau menghapus dasar yang dia bawa setiap hari. Kita hanya menebalkan saja atau menyamarkannya saja. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran pendidik adalah lebih ke tutur handayani. Di belakang memberi dorongan, kita harus memberi kebebasan kemerdekaan agar mereka mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan, bukan hanya kemudian disuapi ketika anak diberikan kebebasannya. Dalam hal ini, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan senang mengikuti pembelajaran. Saat ini juga saya sadar bahwa peran seorang guru harus memberi contoh dan panutan kepada peserta didik.
Guru harus bisa membangkitkan semangat, kemauan dalam diri murid untuk terus dan terus belajar dan melakukan inovasi. Guru juga harus memberi dorongan, motivasi, arahan kepada peserta didik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Jadi, yang berubah dalam pemikiran dan perilaku saya adalah di mana pembelajaran itu tidak harus dilakukan di dalam kelas, tapi proses pembelajaran itu bisa juga dilakukan di luar kelas, dan bagaimana juga supaya mereka bisa berinteraksi dengan anak. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini saya menerapkan merdeka belajar. Sebagai seorang guru, kita harus memperhatikan kebebasan kemerdekaan peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka memiliki inisiatif, berpikir kreatif, dan inovatif. Saya juga melakukan pembelajaran kontekstual, yang dimana tujuannya adalah supaya peserta didik mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan, bukan hanya disuapi oleh seorang guru. Karena ketika anak diberikan belajar sesuai kodratnya dalam hal ini, kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan cinta belajar. Dan selain itu juga, bagaimana seorang guru mampu menanamkan konsep-konsep budi pekerti dengan cara melakukan pembiasaan-pembiasaan. Selain itu juga, sebagai seorang guru, bagaimana secara berkesinambungan melakukan kerjasama dengan semua pihak yang ada di lingkungan sekolah supaya terciptanya sebuah pembelajaran yang diharapkan. Demikian pemaparan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.